bro, ketemu lagi dengan saya ya bro. Pada video kali ini kita akan belajar kontaktor 3 pasa. Jadi kontaktor ada 3 pasa, ada 1 pasa ya. Ini kebetulan kita akan belajar yang kontaktor 3 pasa. Oke bro, sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya bro ya, biar channel kita semakin berkembang ya bro. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan nanti di share ya. Dan jangan lupa untuk nontonnya jangan di skip, biar jelas semuanya ya bro ya. Oke bro, lanjut bro. Oke bro, kita mulai dari prinsip kerjanya ya bro ya. Jadi kontaktor ini prinsip kerjanya yaitu berdasarkan induksi elektromagnetik ya. Jadi apabila si koilnya dialiri arus listrik, maka di koilnya akan timbul medan magnet yang akan menarik tuas ini ya, kontaktornya, sehingga kontak-kontaknya ini akan ketarik akibat dari adanya medan magnet yang ditimbulkan oleh koil karena dialiri arus listrik ya bro ya. Untuk bagian-bagian dari kontaktor ini yaitu ini adalah kontak utama ya, L1, 3L2, 3L5. Ini adalah kontak utamanya, ketemu sama 2T1, 4T2, 6T3. Jadi ini adalah kontak utamanya. Untuk L1 ini, L1 dia ketemu dengan 2T1. Untuk 3L2 ini ketemu dengan 4T2. Sedangkan yang 5L1, 5L3 ketemu dengan 6T3. Ini adalah kontak utamanya. Sedangkan ini ya, ini di atas ini ada NO. Ini ada NO. Ini adalah kontak bantunya, NO nomor 13 ini ya. Nomor 13 ketemu dengan nomor 14, ini adalah NO-nya. Nomor 21 ini, nomor 21 ketemu dengan nomor 22 adalah NC-nya. Sedangkan ini ada A1 ya, A1 dan A2 ini adalah koilnya. Nah, ini kalau saya gambar ini akan seperti ini. Jadi ini gambarnya, ini kontak utamanya ya, ini kontak utamanya. Ini kontak bantunya, sedangkan ini adalah koilnya ya. Jadi apabila si A1 sama A2 ini dialiri arus listrik, maka si kontak ini akan bergerak ya, dimana L1 ketemu T1 ini dia akan close ya. Ini adalah NO ya, NO, ini NO, ini NC ya. Jadi ini yang apabila dialiri arus listrik, maka yang NO yang kebuka ini atau normally open ini dia akan close ya. Sedangkan yang NC atau normally close nya ini ya, normally close nya ya, nah, normally close nya dia akan kebuka atau jadi open ya apabila dialiri arus listrik pada koilnya. Jadi untuk kontak utamanya ini ya, kontak utamanya ini dia untuk ke bebannya ya, ke beban ke biasanya motor listrik atau lampu yang beban besar ya, dia menggunakan kontak utama ini ya untuk bebannya. Sedangkan untuk kontak bantunya ini ya, kontak bantunya ini dia biasanya untuk rangkaian kontrolnya ya, atau lampu indikator atau apa yang ini ya,
jadi yang kontak bantunya. Jadi untuk bebannya pakai kontak utamanya, untuk kontak bantunya dia untuk rangkaian kontrolnya atau lampu indikator segala macam. Oke bro, kita akan coba instalasinya ya. Jadi kita akan pasang wiring ininya, pengkabelannya. Kita akan menggunakan beban lampu. Kita akan coba kontaktornya ini bro. Saya akan rakit dulu ya, dan saya akan gambar dulu ya. Oke bro, jadi ini udah saya rakit ya, dan ini juga udah saya gambar ya. Jadi ini rakitnya, ini gambarnya. Ini untuk kontak utamanya ya, ini kontak utamanya pada gambar ini. Yang saya pakai hanya L1 nya ya. Kalau untuk L2 L3 nya nggak saya pakai karena ini bebannya cuma lampu. Kalau untuk bebannya motor 3 pasang dia kepake semua ya. Ini RST misal ya, ini akan kepake ya. Ini bebannya lampu, jadinya cuma satu yang saya pakai. Ini untuk kontak utamanya. Jadi untuk kontak bantunya ini ada NO ya. Ini ada NO nya ini saya kasih lampu warna hijau ya, warna hijau. Sedangkan untuk NC nya ya, ini NC nya saya kasih lampu warna merah. Dan ini adalah koilnya ya, ini koilnya. Ini sebelum koil saya pasang MCB ya, ini pasang MCB, ini gambarnya ini ya, ini gambarnya. Jadi kalau nanti pada saat MCB nya saya naikin, berarti si koilnya ini dapat arus, maka si yang NO ini kontaknya ini akan terhubung ya, sedangkan yang NC nya ini akan putus. Oke bro, kita akan coba ya, colokin ini power inputannya ya. Ini ada plus, ada minus, ini ada kabel plus minus ya. Jadi saya akan sambungkan dengan listrik. Saya sambungkan dulu bro. Nah ini udah saya sambungkan ya. Jadi kalau posisi nyambung seperti ini, maka NC nya ini atau lampu yang merah ini dia akan menyala. Ini akan menyala ya. Jadi kontak bantunya ini, atau biasanya kalau di panel dia untuk indikator ya, ini dia akan menyala pada saat posisi off ya. Pada saat posisi off, lampu merahnya atau NC nya ini yang akan menyala atau terhubung ya. Nah ini kita akan coba naikin si MCB nya ini ya. Jadi kita akan kasih ininya, koilnya arus listrik pakai MCB ini ya. Kita akan nyalain MCB nya ini, kita nyalain ya. Nah pada saat MCB nya saya nyalain atau koilnya ini dikasih arus listrik ya, maka bebannya dia akan menyala, atau kontak utamanya ini ya, dia akan terhubung dan lampu ini akan menyala. Atau misal bebannya motor, maka motor akan menyala ya. Dan lampu ini hijau dia akan menyala karena di sini NO ya. Jadi NO nya begitu dipasang dikasih arus listrik pada koil, maka si NO nya akan terhubung ya. Sedangkan NC nya ini, NC nya akan terputus. Jadi lampu merahnya mati. Dan inilah kontaktor ya bro ya. Jadi sistem kerja kontaktor itu seperti itu ya. Oke bro, jadi kalau saya matiin dia akan balik lagi ya. Nah lampu bannya dia akan mati ya, karena ini akan terputus lagi. Sedangkan yang lampu merah atau NC nya ini dia akan tersambung lagi. Oke bro, sekian dulu ya bro video dari saya. Apabila bermanfaat ya, silakan di share ke rekan-rekan yang mungkin sistem kerja kontaktor belum tahu ya. Silahkan di share. Oke ya bro, jangan lupa di subscribe juga ya bro ya. Terima kasih bro, sekian dulu bro.